menjadikan Yesus sebagai juru selamat pribadi? Sudahkah kau menjadikan Yesus sebagai juru selamat keluarga? Sudahkah kau menjadikan Yesus sebagai juru selamat di dalam pekerjaan? Sudahkah kau menjadikan Yesus sebagai juru selamat di dalam usaha dan bisnis? Kalau itu engkau lakukan dan itu terjadi, maka Tuhan, firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28 itu terjadi dan berlaku di dalam hidup kita. Jadi orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai juru selamat, maka hidupnya ada di dalam namanya genggaman tangan Tuhan. Tangan Tuhan itu adalah tangan yang maha kuasa. Tangan Tuhan adalah tangan yang kekal. Tangan Tuhan adalah tangan yang perkasa. Kalau hidup kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan, di sini firman Tuhan berkata, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup dan mampu untuk merebut hidup kita dari tangan Tuhan. Ya, tidak ada satu kekuatan pun. Kuasa iblis tidak sanggup dan tidak mampu untuk merebut hidup kita dari tangan Tuhan. Sakit penyakit pun tidak sanggup dan tidak mampu untuk merebut hidup kita dari tangan Tuhan. Karena tangan Tuhan adalah tangan yang melindungi setiap kita yang sungguh-sungguh menjadikan Dia sebagai juru selamat. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Jadi pada saat kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup kita, kita memiliki Bapa yang maha agung, yang maha mulia, yang maha hebat, yang maha dahsyat. Bapa kita adalah Bapa yang perkasa dan kuasanya itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya itu tetap berlaku dalam hidup kita yang menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Nah, itu yang terpenting. Pada saat kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, maka firman Tuhan berkata, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan yang maha kuasa. Hidup kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang ajaib itu. Saya mau memberikan satu perumpamaan sederhana. Chris John adalah petinju Indonesia yang legendaris, dan di dalam tangannya ada emas 1 kilogram. Dan tiba-tiba ada penjahat yang datang untuk mencoba-coba merampas emas dari tangannya Chris John, ya kan, petinju legendaris yang ada di Indonesia. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah Chris John akan tinggal diam? Atau Chris John, oh iya, dia menyerahkan emas itu kepada penjahat itu? Tentu tidak. Tentu Chris John akan tetap mempertahankan itu, dan dia sebagai petinju yang legendaris. Pasti penjahat itu akan babak belur di tangannya Chris John. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Kalau hidup kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup kita, maka tangan Tuhan yang maha kuasa itu, Dia menjaga kita, melindungi, memelihara, dan Dia tidak akan pernah melepaskan kita. Kalau kuasa jahat datang, kuasa setan, kuasa iblis datang untuk merebut kita dari tangan Bapa, maka tangan Bapa sendiri itu yang akan menghalalkan itu dalam hidup kita. Begitu juga sakit penyakit yang kau alami di hari-hari ini, Tuhan tidak pernah memberikan penyakit dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Enggak pernah. Bahkan Dia datang untuk menyembuhkan sakit penyakit. Dia datang untuk membebaskan kita dari kekhawatiran. Dia datang untuk membebaskan kita dari rasa takut. Dia datang untuk membebaskan kita dari semua kecemasan hidup yang datang menimpa kita. Oleh karena itu, jadikan Tuhan sebagai juru selamat, maka hidup kita ada di dalam genggaman Tuhan yang ajaib. Pada saat kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita, Roma pasal yang ke-8 ayat 15 firman Tuhan berkata, ini juga jaminan. Jadi kalau kita menjadikan Yesus juru selamat dalam hidup kita ada jaminan-jaminan yang kekal. Dunia ini tidak bisa memberikan jaminan yang kekal kepada kita. Contohnya saat ini, dunia sekarang ini yang kita hidup tidak bisa menolong kita.
Tetapi Yesus, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jaminan selanjutnya pada saat kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia memberikan kepada kita roh keberanian. Dia memberikan kepada kita roh yang meneguhkan hidup kita. Dia memberikan kepada kita roh yang membangkitkan semangat di dalam hidup kita. Dia memberikan kepada kita roh yang memberikan kita kekuatan. Dia memberikan kepada kita roh yang memberikan kepada kita kemampuan. Dia memberikan kepada kita roh pengharapan sepenuhnya bahwa Bapa yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Bapa yang agung dan mulia, dan Dia tidak akan pernah mempermalukan kehidupan anak-anaknya yang sungguh-sungguh hanya mengandalkan, yang sungguh-sungguh hanya berseru kepada Tuhan. Jadi ingat baik, di dalam diri kita, pada saat kita menjadikan Yesus sebagai Juru Selamat, di dalam diri kita Dia taruh roh keberanian, Dia taruh roh kekuatan, Dia taruh dalam hidup kita roh supaya kita tidak bimbang, supaya kita tidak takut, supaya kita tidak kecewa, supaya kita tidak khawatir, supaya kita tidak menjadi lemah. Jadi Tuhan itu dia memberikan kepada kita bukan roh yang membuat kita jadi lemah, tidak, tetapi roh yang membangkitkan kuasa, roh yang membangkitkan kasih, roh yang membangkitkan ketertiban, roh yang memberikan kepada kita semangat untuk kita melayani dan mengiring Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 4, di situ firman Tuhan berkata, dan Tuhan memberikan kepada kita roh yang agung, roh yang ajaib, roh yang Tuhan taruh dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, lebih hebat daripada kuasa yang ada di dunia ini. Jadi ingat baik, pada saat kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka Dia memberikan kepada kita roh yang tidak terbatas. Dia memberikan kepada kita kuasa yang tidak terbatas. Dia memberikan kepada kita kuasa di atas dari segala kuasa. Kalau kuasa iblis, dia kuasa ciptaan. Kuasa iblis adalah iblis, dia punya kuasa itu terbatas. Kenapa? Karena iblis dia kan sebenarnya dia malaikat Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan, dan dia menjadi setan, dia menjadi iblis. Jadi kuasa yang ada di dalam iblis itu adalah kuasa ciptaan. Tetapi kuasa yang ada di dalam diri kita, roh yang ada di dalam hidup kita adalah roh yang maha kuasa, roh pencipta alam semesta ini, roh yang Tuhan taruh dalam hidup kita adalah roh yang sempurna, roh yang kekal, roh yang ajaib, roh yang hebat, dan roh yang dahsyat. Dia taruh kepada kita itu. Oleh sebab itu, jadikan Tuhan Juru Selamat di dalam hidup, maka Tuhan Dia tidak akan pernah mengecewakan, Dia tidak akan pernah meninggalkan, Dia tidak akan pernah mempermalukan. Dia memelihara di tengah-tengah hidup yang sulit, di tengah-tengah hidup yang sukar. Pada waktu kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, maka pertolongan demi pertolongan, pembelaan demi pembelaan Tuhan menjadi bagian hidup kita. Kalau engkau sedang sakit, Dia pasti menyembuhkan, Dia pasti memulihkan, Dia pasti membaharui, dan Dia pasti